Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ke-11 ini akan membahas tentang bagaimana cara merancang sebuah pembelajaran berbasis Android. Tentu ini sebuah media yang membantu siswa dalam mempelajari materi. Dan tentu media ini berfungsi sebagai penghubung informasi pesan yang disampaikan dari guru kepada peserta didik. Untuk itu, dalam dunia digital ini perlu dikembangkan sebuah perangkat pembelajaran yang memang bisa digunakan pada aplikasi gadget atau Android. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Tentu agak berbeda ya dengan persiapan yang tidak menggunakan aplikasi. Ya. Bagaimana cara merancang pembelajaran berbasis Android? Tentu ini memiliki kompleksitas yang sangat tinggi ya, di mana yang pertama itu tentu harus dilihat dulu aplikasi yang cocok untuk media pembelajaran yang akan dibuat. Ya. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Tentu di sini harus mempersiapkan diri apakah aplikasi tersebut support untuk desainingnya ya. Dalam artian ketika kita akan membuat sebuah aplikasi tersebut, apakah aplikasi tersebut bisa diedit, kemudian free juga, kemudian apakah berbayar. Nah ini perlu diamati ya. Berbayar itu tidak masalah ya, karena kan ketika saudara memiliki sebuah menggunakan aplikasi, berbayar itu memiliki fitur-fitur yang lebih dibandingkan dengan free. Ya. Nah, pembelajaran pada era revolusi industri 4.0 ini sebelumnya guru memiliki pengalaman lebih karena pernah mendapatkan pengalaman sebelumnya. Namun di era teknologi ini guru dan siswa sama-sama belum memahami pembelajaran berbasis digital. Ya, karena kan kebutuhan digital ini relatif cepat sehingga guru dengan peserta didik atau siswa harus sama-sama mempelajari dengan baik. Nah, kemudian penerimaan pengguna teknologi tentu di sini ada sebuah teori yang namanya Conceptual Model for Technology Acceptance atau TAM ya, Teknologi Acceptance Model. Jadi model penerimaan sebuah teknologi, apakah teknologi itu mudah digunakan, apakah teknologi itu berguna, apakah teknologi itu memiliki tingkat kerumitan yang sangat sedikit ya. Nah, di sini apa yang perlu diperhatikan bahwa ada literasi baru di sini. Ya, mahasiswa semua harus memiliki literasi baru itu adalah literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Ya, literasi data berarti harus mampu membaca, menganalisis data. Literasi teknologi harus memahami cara kerja mesin teknologi. Kemudian dalam hal ini Android itu perlu dipelajari. Ya, Bapak sedang mengembangkan aplikasi berbasis konseptu. Ya, kemudian literasi manusia juga sama, harus humanitis, komunikasi, dan desain yang unik ya. Sehingga agar lulusan bisa kompetitif, kurikulum perlu diorientasi baru sebab adanya era revolusi 4.0 itu tidak hanya cukup literasi lama membaca, menulis, dan matematik, namun harus mampu memahami literasi digital. Dalam hal ini literasi bagaimana cara menggunakan digital. Metode instructional Meyer ya dituangkan dalam 12 prinsip merancang multimedia, harus mengurangi proses kognitif yang berlebihan, mengelola proses kognitif yang inti esensial, mengembangkan proses generatif. Jadi kalau menggunakan aplikasi multimedia cenderung harus lebih efektif lagi. Tidak ada banyak tool-tool yang berlebihan, tidak banyak kata-kata yang berlebihan. Tidak ada unsur musik ya yang mendominasi. Musik itu hanya sebagai pengantar saja. Ya di awal ketika belum bersuara, kemudian di tengah-tengah ketika ya melihat pembahasan soal, kemudian untuk latihan soal. Ketika menjelaskan itu, musik itu sebaiknya tidak ada. Bagaimana keterampilan spesifik yang dibutuhkan di masa depan? Saudara itu punya tantangan masa depan adalah harus bagaimana punya daya nalar yang tinggi, mampu menganalisis sistem evaluasi, punya kecerdasan emosional, strategi pembelajaran yang aktif, berpikir kritis, kepemimpinan dan pengaruh sosial itu tentu. Pemecahan masalah, pemikiran analisis dan inovatif, pembicaraan masalah yang kompleks, kreativitas, dan originalitas pemrograman. Nah, sehingga di sini dibutuhkan originalitas pemrograman, ya. Dalam artian saudara harus mampu menggunakan, kemudian membuat juga sebuah aplikasi tersebut. Tidak hanya
mampu membuat tetapi kurang bermakna. Nah inilah ya. Jadi saudara harus punya idealisme agar sebuah aplikasi tersebut punya nilai kebaruan, unik, kemudian ada idealisme dari pembuatnya. Sehingga kepada pengguna nanti akan merasakan bahwa aplikasi ini hebat, aplikasi ini penuh makna, aplikasi ini menarik, ya colorful dan lain sebagainya. Ada kreativitas, ya ada kreativitas. Ya. Kemudian untuk di prinsip-prinsip yang lainnya, ya setiap prinsip desain multimedia mengikuti tunduk pada penelitian lebih lanjut. Ya prinsip presentasi, kedekatan, berpisah perhatian. Ya kemudian ada prinsip perbedaan individu dan koherensi. Dan memberikan penjelasan multimedia, gunakan beberapa kata dan gambar yang asing daripada banyak. Ya. Jadi istilah-istilah asing perlu digunakan agar siswa friendly dengan kata-kata tersebut. Ya. Nah, kemudian ada tadi ya metode TAM ya, teknologi acceptance model. Jadi penerimaan useful ya, kegunaannya easy to use yang mudah digunakan, kemudian sikap ya terhadap alat tersebut. Ya, jadi jangan sampai ketika teknologi yang dibuat penerimaan persepsi dari kegunaannya kemudian mudah digunakan dan sikapnya rendah ya. Jadi minimal sedang. Jadi alat tersebut usefulness ya, jadi memiliki nilai kegunaan, ya, bermanfaat. Kemudian easy to use, mudah juga digunakan. Kemudian sikapnya juga yang mempengaruhi sikap. Jangan sampai ketika 10 menit pertama siswa langsung mematikan aplikasi tersebut. Ya, ataupun ketika membuat video pembelajaran 10 menit pertama sudah langsung di skip. Ya, itu kan nggak baik ya. Nah, sekarang bagaimana? Nah, di sini contoh-contoh dalam video pembelajaran itu sama ya. Jadi video pembelajaran bisa dibuat lebih menarik, kemudian kapan saja dan dapat disimak oleh siswa dimanapun dan kapanpun. Nah, kemudian era disrupsi ya perlu disikapi dengan baik. Guru dan siswa sama-sama belajar. Guru harus cepat belajar merespon era digital melalui pembelajaran berbasis Android, berbasis jaringan online, berbasis multimedia, menggunakan software matematika yang full. Nah ini ya, jadi perlu merespon dengan cepat, perlu beradaptasi dengan cepat, jangan lama. Ya, jadi saudara hidup di zaman digital ini perlu banyak menguasai dan banyak bisa menggunakan. Ya, karena kan posisi siswa kita masih dalam rentang bahagia ke sekolah, tetapi nilainya masih rendah ya. Inilah Indonesia. Heavy was ya heavy, kemudian unheavy ya. Di sini heavy was less score ya. Jadi bahagia ketika nilainya masih rendah, namun best test score ya. Ini best test score-nya adalah yang bahagia dengan nilai yang bahagia ke sekolah dengan hasil yang baik atau adalah pada ini 4 ya, kuardan 1 ya di sini ya. Singapura, Switzerland. Kemudian skornya bagus ya, namun kurang bahagia ke sekolah ya. Contohnya negara ini ya, Korea, Netherlands, Kanada ya. Kemudian tidak bahagia hasilnya kecil ya, Rusia, Amerika ya. Ini adalah hasil riset. Kemudian bahagia ke sekolah tetapi nilainya masih belum memuaskan. Ada ya contohnya negara kita ya. Jadi tantangan kita adalah bagaimana agar siswa senang ke sekolah dengan hasil yang bagus. Ya, seperti negara-negara Inggris, Denmark, Vietnam, dan lain sebagainya. Ya. Jadi teknologi itu harus direspon dengan baik ya, jangan dihindari. Nah, bagaimana caranya agar sebuah aplikasi itu bagus? Maka perlu dibuatkan storyboard. Ya, storyboard di visualisasi ide dari aplikasi yang akan dibangun ya, sehingga dapat memberikan gambaran dari aplikasi yang akan dihasilkan. Storyboard dapat dikatakan juga visual script yang akan dijadikan outline dari sebuah proyek, ditampilkan shot by shot yang biasa disebut dengan istilah scan. Nah, contohnya gini, ya, ini adalah layar pertama. Berarti kan ada menu di sini, kemudian ada nama judul, kemudian ada slide-slide, dan ada fitur-fitur apakah home, apakah next atau back. Ya, jadi sehingga di tampilan scan pertama itu sudah kelihatan, oh ini menunya dan lain sebagainya. Fungsi storyboard itu untuk memperjelas flowchart, ya langkah dari skin 1 ke skin 2, pedoman bagi animator, programmer dan narator, kemudian dokumen tertulis dan bahan pembuatan manual book. Jadi saudara nanti harus dibuat dulu rancangan storyboardnya. Ya, kemudian
Ketentuan umum ya, bentuk-bentuk gambar yang disiapkan disertai dengan penjelasan-penjelasan. Jadi siapkan dulu gambar-gambar, ikon-ikonnya, penulisan storyboard ini sebaiknya diisi unsur visual terlebih dahulu. Ada gambar, ini penjelasannya apa. Struktur kalimat sederhana, hindari kalimat-kalimat panjang dan yang berbelit. Ya, nah ini salah satu contohnya ya, ini ya. Jadi tentang storyboard. Daftar cek storyboard ya. Harus ada storyboard untuk tiap halaman ya, tiap halaman ada storyboardnya. Tiap storyboard harus dinomori, nomor 1 isinya apa, nomor 2 dan lain sebagainya. Setiap detail yang berhubungan dengan warna, grafik, suara tulisan, interaktivitas visual dicantumkan. Setiap tag atau narasi dimasukkan dan diperiksa sesuai dengan nomor. Nah, di sini contohnya ya, jadi scan 1, shot 1 apa? Ya, scan 1 menu misalkan, scan 2 tentang pengantar, definisi atau sejarah singkat. Nah, ketika sejarah singkat masih berhubungan di scan ketiga, maka di sini shot-nya masih shot 2 berarti. Ini shot 1, ini shot 2, di sini shot 2 karena masih berhubungan. Ini salah satu storyboard yang saudara nanti harus buat agar langkah-langkah dari scan-nya itu tersusun secara terstruktur dan sistematis. Nah, kemudian ini contohnya, ya contoh storyboard. Ya, jadi ada logo di sini, ada materi, ada home. Ini isinya, ada menu-menu, ini keterangan. Ya, perlu dalam setiap storyboard itu ada keterangan. Tampilan di samping muncul ketika tombol next pada materi diklik. Nah, ketika materi diklik muncul ini. Nah, tampilan di samping muncul ketika tombol pendahuluan diklik. Ketika pendahuluan klik muncul. Ya, itu adalah contohnya ya. Ini dari berbagai sumber. Nah, kemudian Bapak akan jelaskan tentang apa itu Course Lab. Nah, contohnya dalam ini sebuah aplikasi PowerPoint tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga punya nilai estetika yang bagus. Nah, misalkan kita ke Course Lab. Apa itu Course Lab? Nah, jadi ini tinggal diklik saja nanti muncul ya. Course Lab dikembangkan oleh perusahaan Websoft yang berlokasi di Moskow, Rusia. Pada bulan Februari 2008, perusahaan ini merilis versi dasar alat pembuatan konten e-learning yang disebut Course Lab sebagai freeware. Jadi aplikasi berbasis e-learningnya dengan Course Lab salah satunya. Jadi kemudian bagaimana Course Lab itu adalah sistem authoring e-learning interaktif berkualitas tinggi yang mudah secara gratis. Nah ini ya, saudara perlu tahu bahwa Course Lab menyediakan sebuah aplikasi berbasis multimedia yang nanti bisa dimasukkan ke bentuk Android ya, yang tentu nanti akan dikonvert membentuk APK. Nanti APK-nya yang akan dikirim ke Android nanti dibuka. Nah, Course Lab dapat diintegrasikan dengan Learning Management System berbasis internet dan CD-ROM. Nah, berarti bagus ya, Course Lab bisa diintegrasi dengan Inau ya, karena kan LMS bentuknya macam-macam, ada model, ada Kahoot, ya, ada psikologi dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita bisa klik tool-toolnya apa saja. Ya. Nah ini adalah tool-tool dari Course Lab ya. Jadi ini mirip-mirip Word, mudah sekali. Ya, kemudian ini tutorialnya. Nah ini kan cara membuat course slide-nya. Ya, silakan saudara dipelajari secara maksimal ya. Ini ada course slide. Cara membuat course slide. Ada slide 1. Ini namanya apa? Next. Ya. Kemudian ada apa namanya? Scan-scannya sudah tersedia ya. Ini membuat saudara bisa lebih terbantu. Ya. Ini ada hasilnya nanti akan digunakan di course lab. Ya. Untuk kelebihan dan lain sebagainya, ya jadi kenapa kelebihan tadi kan sudah disampaikan di awal bahwa gratis ya, mekanismenya mudah menciptakan dan mengelola konten e-learning, tidak ada HTML, fitur skenario memungkinkan membangun interaksi multi-objek, dapat menambah konten multimedia seperti macromedia flash, shockwave, Java, video, format dan lain sebagainya. Freeware, layout aplikasi sama dengan PowerPoint, dapat diekspor dipublikasikan ke dalam bentuk SCROM, LMS, SCROM 2004, LMS, CT, banyak template yang tersedia. Ya. Jadi mekanisme mudah untuk memasukkan mensinkronisasi file suara
akses ke fungsi tambahan dari cosplayer untuk pengguna tingkat lanjut melalui JavaScript. Java tidak diperlukan dalam cosplayer. Ya, jadi intinya membuat kemudahan ketika fitur-fiturnya itu sangat familiar dengan saudara karena berbentuk PowerPoint ya. Nah, lanjutkan di sini ya bahwa sekarang ke aplikasi yang lain ya, aplikasi yang lain namanya AppPy. Nah, AppPy ini siapa yang menemukannya adalah Abhinav Girdhar ya. Jadi dia pendiri dari aplikasi Builder AppPy ya. Nah, sekarang perkembangannya ini kan dari 2013, 2017 dan sekarang ada yang terbaru AppPy versi 2020. Nah, ini perkembangannya. Kemudian keunggulannya dapat digunakan untuk membuat games, dapat dipergunakan untuk berbagai jenis perangkat, Android, iOS, Windows. Pengguna tidak memerlukan coding. Nah ini, jadi AppPy itu tidak memerlukan coding, jadi tinggal saudara merencanakan apa yang akan diisi dari setiap scan-scan itu karena setiap fiturnya itu sudah tersedia. Fitur revisi dan update aplikasi secara real time, mendukung berbagai macam pembuatan aplikasi sesuai dengan tema yang diinginkan. Jadi ada temanya, ada tema yang tersedia ya. Nah ini manfaat AppPy ya, AppPy membantu membuat media pembelajaran dalam dunia pendidikan dan dalam dunia bisnis. Ya ini ada menunya, ada tool ya. Nah ini tampilannya, jadi saudara langsung saja ke apppy.com nanti mengisi email dan password. Nah ada dashboardnya ya, jadi ini sudah disediakan lebih menarik ya. Create AppPy, tinggal create saja di sini. Nanti mau apakah kategori bisnis, ya, apakah mau kategori informasi, online bisnis dan pendidikan dan sebagainya. Ya ini nanti sudah muncul di bentuknya seperti ini. Nah maka kita mau kemana, mau ke law firm, insurance, healthcare, ini mau ke construction, mau musik, keuangan, pendidikan dan sebagainya silakan. Ya. Nah, kemudian nanti kita ini mau di skip boleh, kalau saudara punya website boleh karena nanti ini akan langsung diimport ke website yang saudara miliki. Nah, ini sudah muncul ya ketika tadi namanya kuliah APPS misalkan. Fitur-fiturnya sudah tersedia ya. Nah, advance ya, tambah halaman dan sebagainya. Jadi ini sudah tersedia lebih mudah ya, ikonnya sudah juga tersedia, tidak memilih ya, enter subject ya. Ya. Ini fitur-fiturnya sangat bagus ya. Nah sekarang apalagi ya, banyak sekali sebetulnya aplikasi yang ada ya. Jadi di AppPy ya, kemudian tadi sudah di Course Lab ya. Ada lagi fitur untuk construct ya. Construct namanya construct. Ya, jadi tadi ini yang ketiga ya, ini agak dipercepat saja. Silakan saudara bisa memahami, kemudian mencoba mendownload dulu ya, karena ada aplikasi yang memang harus di-download. Contohnya adalah Constructo. Constructo ini umumnya menyajikan fitur-fitur yang harus dipahami dulu ya, dipahami dulu. Karena kita merancang mendesain dari penggunaan Constructo ini tentu lebih kompleks lagi ya, karena harus merancang scan by scan dengan baik. Nah ini mudah dan cepat dalam pembuatan. Kelebihannya membuat game sendiri untuk beginner maupun yang sudah expert, bisa membuat games
bisa mudah digunakan, memproduksi game berkualitas, mendapatkan penghasilan jika membuat game berbayar. Ya, jadi ini aplikasi game itu Constructo sangat digunakan ya. Namun pada kesempatan ini tentu saudara membuat sebuah rancangan pembelajaran dari awal sampai akhir dengan bantuan Android ya, yang tentu tulisan-tulisan yang ditulis di sana ditampilkan itu yang singkat-singkat saja. Nanti kita akan linkkan dengan tulisan lengkapnya. Ya. Ini adalah bagian depan, icon Constructo-nya. Ini adalah jendela halaman kerjanya. Ya. Kemudian ini ada, nah ada muncul ini ya. Ya. Nah, ini proyeknya contohnya ya. Contohnya dalam membuat game Mario ya, yang saudara pasti tentu sudah dilihat. Ya. Ini adalah aid behavior ya, jadi tambahan-tambahan fitur-fiturnya. Ya. Kemudian nah, sekarang biar lebih bisa memahami ya, Bapak sedang mengembangkan aplikasi Constructo ya. Jadi aplikasi Constructo itu memang perlu dipahami dengan seksama ya. Contohnya ini ya. Jadi bagaimana caranya AM ya, Algebraic Experience Material ini disajikan yang awalnya berupa alat peraga menjadi dibantu dengan alat berbasis Android ini ya. Ini masih dalam proses perancangan. Ya, jadi dalam proses perancangan ini tampilan depan ya, dan tampilan depannya ini akan muncul. Ya, ada tujuan, nah, tujuan belajar hari ini apa? Ada kompetensi dasar, ada kompetensi inti, deskripsi umum, materi, evaluasi, data pustaka dan tahun ya di sini. Ya, berarti bagaimana langkah-langkahnya? Nah, tentu yang membuat ini tinggal ditambahkan saja di sini di klik kanan insert new object. Jadi insert new object, mau apa? Mau seperti yang ada di sini kita ngambil gambar atau tombol dan lain sebagainya, ya. Atau tidak ngambil dari sini, kita misalkan mau menambahkan tag dan lain sebagainya ya. Jadi apakah mau apa? Menampilkan tag atau bagaimana nambahnya. Nah, contohnya di sini. Nah, ini akan otomatis akan ada di bagian sebelah kiri ya. Jadi ketika misalkan hurufnya mau diganti warna, ya, ini muncul di propertiesnya. Ya. Ini misalkan tahun, ya. Misalkan jenis huruf, ya ini bisa diganti jenis hurufnya. Ya. Nah, jenis hurufnya misalkan mau diganti sama Bernard. Nah, kemudian ini warna, ya warna pun bisa disesuaikan. Ya. Nah, yang jelas ini juga warna tentu jangan sampai nggak cerah ya, karena ketika backgroundnya hitam maka itu yang tampilannya harus lebih cerah. Ini bisa di copy paste ya, di Ctrl C dan Ctrl ya. Jadi ini bisa di copy paste supaya, dan ini juga bisa digeser. Ya. Nah ini rancangan-rancangannya, kalau mau ditambah lagi silahkan. Iya. Nah ini rancangan ini kan bisa disandingkan di move to player ya, text atau sprite ya, atau ini ya. Jadi ini hanya mengenalkan saja secara umum dulu, nanti secara banyaknya akan di ini. Ya.
Nah, di sini ya, mau latihan soal gitu misalnya. Ya, atau ya. Nah, ini harus muncul propertiesnya ya. Nah, propertiesnya. Kalau ini misalkan warnanya mau diganti silakan. Ya, jadi biar warna yang ada di sini sama, misalkan warnanya hijau silakan. Untuk dikembalikan itu pakai Z, tombol Z. Ya, jadi tadi di sini kan di teks 4 ya, yang ini adalah teks 4. Kita misalkan tambahkan dengan latihan soal ya. Ini disimpan di sini. Ya, warnanya jangan hitam karena kalau hitam dengan hitam tidak bisa muncul ya warnanya yang cerah. Ya, jadi ini per menu ya. Kemudian nanti kita akan munculkan lagi menu-menu yang lain. Ya, ini ada menu event ya. Setiap bagiannya. Ya, jadi nanti bagian-bagian yang tadi keterkaitannya, misalkan mau pakai sound, mau pakai klik atau lain sebagainya. Ya, itu adalah menu eventnya. Kemudian ada petunjuk. Nah, ya. Jadi kita membuat slide yang selanjutnya. Kemudian ada penjelasan ya. Sampai di sini ada beberapa event yang ada pada fitur ini. Ya, langsung saja kita akan lihat di local host-nya karena dalam perancangan ini tentu mudah sulit ya, tentu harus dicoba. Ini masih dalam pengembangan. Ya, di run aja ya. Nah, di preview kita akan coba dulu hasil dari produk yang dibuat. Nah, dengan konstruktu tentu kita akan kelebihannya bisa sesuai yang akan kita harapkan ya. Ya, kita mau apa gitu. Tetapi kalau yang aplikasi lain tentu fiturnya sudah tersedia, tinggal pengembangannya mencari dari kombinasi dari bagian yang lainnya. Ya, ini di localhost ya belum di-convert belum diekspor ya, ekspornya ke baik HTML5 ataupun Canva. Ini ya bagian fitur-fiturnya yang tampilannya ya. Kemudian mana dari bentuk AM ini persamaannya apa ya. Misalkan ini kan X kuadrat, berarti kan ini kalau hijau ditambah 3X tambah 2X, 5X tambah 6. Ya, betul. Ya, ini adalah latihannya agar siswa merasa merasa senang ya. Ini apa faktornya? Ya, kalau hijau tadi tambah, ini kurang, berarti di sini kan X tambah 3 kurang 3. Ya, berarti kan X plus 3 faktornya X plus 3 dan X min 3. Nah, benar ya. Ya, contohnya seperti itu. Ya, jadi ada contoh-contoh yang mereka mengenal persamaan kuadrat dari bentuk AM ini ya, algebraic experience material. Ya. Nah, ini tampilannya, background-nya ini bisa diganti ya agar menarik saja kita pakai animasi. Nah, kemudian untuk latihan-latihan soalnya ya nanti tidak hanya begini ya. Jadi saudara nanti bisa lebih dikembangkan lagi bentuk-bentuk AM-nya itu tidak hanya alat peraga ya, langsung materi aja boleh ya, asalkan ada fitur-fitur yang seperti ini. Ya, ketika diklik dia nyambung. Nah, gitu. Kompetensi dasar. Klik tujuan muncul. Ya, baik. Deskripsi umum, klik muncul general description. Back aja langsung. Klik materi. Nah, ini materinya. Kalau yang berbentuk ini X kuadrat, luasnya ini X. Ini 1 berarti X, ini negatif X, dan ini 1. Ya, demikian. Semoga materi pertemuan kali ini
membantu saudara untuk langsung mengeksplor tentang berbagai jenis aplikasi yang mudah digunakan, memiliki nilai kegunaan ya, kemudian dirancang dengan baik agar memiliki daya tarik yang sangat mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.